Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita masih belajar pada tema 3 benda di sekitarku, sub tema 2 wujud benda untuk muatan mapel PPKN PB 5, 4 dan 5. Anak-anak, kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita yaitu dengan diskusi, siswa mengidentifikasi kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dengan beragam. Dengan kegiatan bercerita, siswa dapat berbagi pengalaman kegiatan gotong royong yang telah dilaksanakan. Dengan mengerjakan soal latihan, siswa dapat memahami arti penting bergotong royong. Nah, bacalah wacana di bawah ini. Silahkan membaca wacana ini. Nah, di sini ada berbagai kegiatan warga seperti bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat dan lainnya. Sedangkan ibu-ibu dan anak-anak membantu menyiapkan makanan dan minuman, makanan kecil ya. Nah, karena dikerjakan bersama-sama, lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat sehingga anak-anak bisa cepat bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, tugas kalian adalah membaca cerita ini kemudian menjawab pertanyaannya, apa penyebab pekerjaan cepat selesai? Iya, karena dikerjakan bersama-sama, saling membantu, dan nah ini nomor 1, dikerjakan bersama-sama, saling membantu. Ya, tambah lagi 1, kira-kira apa ya? Ya, hanya 1 ya tambahannya, jadi nanti ada 3 jawaban. Yang kedua, kalian menuliskan kegiatan gotong royong yang pernah ada di sekitar rumah kalian. Ini yang ada di tetangga atau di sekitar rumah ya, di lingkungan. Misalkan membersihkan kerja bakti, membersihkan selokan, membersihkan jalan, membersihkan pojok rembang, itu seperti itu ya. Itu di lingkungan tempat tinggal, atau membersihkan jembatan, itu boleh. Ini hanya 2 saja di rumah. Apa yang dilakukan bersama-sama, misalkan membersihkan rumah, membersihkan kamar mandi ya di rumah ya, atau membantu ibu di dapur bersama-sama, tidak sendiri, maksudnya bersama-sama adik, ayah, itu saling membantu bersama-sama, itu namanya gotong royong. Kamu membantu ibu itu pun sudah gotong royong. Ibu bagian apa, kamu bagian apa, itu sudah gotong royong. Di sekolah juga, apa yang dilakukan di sekolah? Piket kelas. Ada lagi selain piket kelas, iya, membersihkan taman. Sudah dikasih tahu, tinggal menambah ini aja ya, yang nomor 3 tadi. Silahkan mencari tahu, pokoknya dijawab pasti betul ya. Yang salah adalah yang tidak menjawab. Oke, ini apakah kamu pernah mengikuti kegiatan gotong royong? Ceritakan di depan kelas yang pernah kamu lakukan. Ini tidak usah dikerjakan ya. Kita langsung pada PB 5 ya, halaman 104. Nah, ini adalah gambar kebakaran. Gambar kebakaran ini yang terjadi di hutan pada tahun 2015. Ini banyak sekali asap. Asap itu bentuknya apa toh? Iya, asap berbentuk gas. Walaupun di dalam asap ada partikel, tapi partikelnya sangat kecil atau wujudnya sangat kecil ya. Partikel padat atau benda padatnya wujudnya sangat kecil. Nah, mari kita baca berita yang terjadi pada Rabu tanggal 23 September 2015 jam 19.25 atau jam 7 malam ya, dan 7:25 di Banjarbaru Antara News. Pada berita Antara News dengan pemirsa yaitu 7.054 pemirsa atau penonton ya. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampaknya buruknya bisa dikurangi.
Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat berlangsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Nah, itu pesan dari Bapak Presiden. Nah, ini banyak sekali orang yang tidak sadar bahwa pembakaran lahan itu sangat merugikan kita semua. Ya, kita jauh dari hutan, jadi kita jarang tahu pembakaran hutan. Tapi mereka yang biasa di pinggir hutan, mereka ingin mempunyai lahan baru itu dengan membakar hutan. Nah, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan ini. Apa pesan Presiden menurut berita itu? Nah, Bapak Presiden mengajak gotong royong, ya. Bapak Presiden mengajak gotong royong untuk menanggulangi kebakaran, ya. Apa pesan Bapak Presiden menurut berita tersebut? Yaitu mengajak masyarakat bergotong royong menanggulangi kebakaran. Mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran? Karena gotong royong adalah kegiatan yang paling kuat yang mampu untuk menanggulangi kebakaran, ya. Dengan gotong royong, pekerjaan berat menjadi lebih ringan. Jadi mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Karena kebakaran hutan perlu campur tangan orang banyak. Jadi jawabannya karena menanggulangi kebakaran hutan perlu campur tangan orang banyak. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri, ya. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran selain dengan gotong royong? Tidak membakar hutan dan membuka lahan dengan cara membakar hutan. Tidak membakar hutan dan membuka lahan dengan membakar hutan. Tidak, di depan sendiri ada kata tidak, ya. Tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Oke, ceritakan satu saja kamu pernah ikut bergotong royong apa. Misalkan anak perempuan nggak pernah ikut di lingkungan, ya di rumah membantu ibu itu sudah bergotong royong. Ataupun mengangkat meja dengan adik, gitu ya. Di situ sudah bergotong royong, satu saja. Oke, ini harusnya centang. Tapi kalian nanti ini ditulis nomornya hanya setuju ataupun tidak setuju. Ditulis jawabnya, ini juga jawabnya saja. Soal enggak usah ditulis, ini soal juga tidak perlu ditulis. Jawabnya saja setuju atau tidak setuju. Oke anak-anak, untuk pembelajaran PKN kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan semuanya masih semangat dalam belajar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jangan sering keluar rumah, selalu pakai masker. Bila keluar rumah, selalu menyiapkan hand sanitizer. Sering-seringlah cuci tangan agar kita terhindar dari apa? Iya, COVID-19. Oke, terima kasih. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.